Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah mengejar kelompok Zei, makhluk Netherdock itu perlahan terbang kembali ke arah kelompok Sioyan. Ia mengarah ke kita, bersiaplah untuk pertempuran, ucap Sioyan kepada tim Fearless. Tepat ketika Sioyan hendak melawan monster Void Netherdock, tiba-tiba rubah guntur melompat dan berubah menjadi ukuran rubah biasa. Di sisi lain Netherdock yang dipenuhi dengan keganasan juga merubah matanya menjadi kelembutan. Sudah lama tidak bertemu denganmu Xiaoming, ucap rubah guntur kepada makhluk itu yang dipanggil Xiaoming. Sioyan seketika terkejut dengan adegan ini, ternyata alasan makhluk ganas ini tidak menyerang mereka karena terkait dengan rubah guntur. Saya sudah lama tidak melihatmu, di mana Dewa Guntur? Mengapa dia tidak bersamamu, ucap Netherdock. Ketika berbicara tentang Dewa Guntur, kesedihan muncul di mata rubah guntur. Secara alami Netherdock itu segera menyadarinya. Dia berkata, saat ini kita memiliki takdir yang sama, tuan saya Dewa Black Mountain juga telah dibunuh secara brutal, ucap Netherdock itu menghela nafas tanpa daya. Dewa Black Mountain telah mati, ucap terkejut rubah guntur. Dewa Black Mountain dikepung oleh aliansi abadi, dan semuanya dihancurkan. Saya bertahan di sini sudah hampir 100 tahun untuk menunggu Dewa Guntur. Sekarang Anda membawa berita bahwa bahkan Dewa Guntur juga gugur, ucap Netherdock dengan keputusasaan. Rubah Guntur terlalu berkata, meskipun Dewa Guntur sudah pergi tetapi kesadarannya belum padam. Mungkin Dewa Guntur yang sekarang bisa menjadi ekstensi yang lebih kuat daripada Dewa Guntur sebelumnya atau Dewa Black Mountain, ucap rubah guntur berkata dengan memandang Sioyan. Mendengar pujian dari rubah guntur juga membuat Sioyan sedikit tidak berdaya. Netherdock yang mendengar kata-kata itu juga mengalihkan pandangannya ke Sioyan. Tetapi ia mencibir saat berkata, kesadaran, seseorang Daosian bintang 2. Kekuatan semacam ini tidak ada apa-apanya di benua ini. Rubah guntur, kau juga tahu bahwa kekuatan seperti itu sulit untuk bertahan hidup, ucap Netherdock. Dia adalah pewaris yang dipilih secara pribadi oleh Dewa Guntur, ucap rubah guntur. Dewa Guntur memilih seorang Daosian bintang 2 sebagai pewarisnya. Sepertinya Dewa Guntur juga berada di ujung jalan buntu yang benar-benar tidak berdaya, ucap Netherdock masih menggelengkan kepalanya. Jangan lupa ketika kita pertama kali mengikuti tuan kita mereka juga hanya kekuatan di ranah Daosian. Bagaimana Anda bisa menjadi orang yang berpandangan pendek? Belum lagi pria ini tidak hanya mampu mengalahkan tuan Dewa Guntur, tapi juga bisa bertukar pukulan dengan Jing Chia dari aliansi abadi. Apakah Anda pikir Daosian biasa bisa melakukannya, ucap rubah guntur sedikit kesal di hadapan penolakan Netherdock terhadap Sioyan. Netherdock mendengar sesuatu yang mustahil ini tentu saja tidak mempercayainya. Ia berkata dengan kasihan, kamu kurang dalam jika ingin berbohong kepadaku. Bisakah Daosian bintang 2 mengalahkan Dewa Guntur dan juga memblokir serangan tombak emas Dewa Jin Chia? Itu adalah kekuatan tingkat dewa yang kuat, lupakan Daosian bintang 2 yang hanya satu orang. Bahkan jika itu ribuan orang tidak akan bisa menahan serangan ranah dewa, ucap Netherdock. Sepertinya saya benar-benar diremehkan seperti ini. Senior anjing tua, tolong untuk memberitahuku jika Anda memiliki saran kepada aku, ucap Sioyan tidak bisa menahan hinaan Netherdock. Ia tidak lagi menunjukkan wajah kesopanan apapun di hadapan Netherdock. Bocah, tahukah kamu apa yang sudah kamu katakan? Seorang Daosian bintang 2 ingin menantangku, ucap Netherdock menatap Sioyan dengan dingin dan juga terkejut. Anda anjing senior dapat yakin, karena saya berani menantang Anda tentu saja saya menyadari resikonya. Anda tidak perlu menunjukkan belas kasihan, ucap Sioyan. Bocah, meskipun saya telah terluka dan kekuatanku tidak sebagus sebelumnya. Tetapi seorang Daosian bintang 2 tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, ucap Netherdock.
Kalau begitu tolong beritahu saya serangan apa yang Anda miliki, ucap Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Karena kamu sangat ngotot, jangan salahkan saya karena tidak memandang rubah guntur untuk menyerangmu, ucap Netherdock tersenyum dingin. Setelah itu dia melompat ke depan tanpa peringatan saat kedua tangannya menghantam Xiaoyan. Cakar tajam yang mengandung kekuatan besar menargetkan titik vital Xiaoyan. Xiaoyan masih tidak bergerak seolah-olah ia tidak berniat menghindarinya. Sebagai gantinya satu kaki Xiaoyan sedikit bergerak ke belakang. Kedua tangannya yang transparan terkepal ke arah Netherdock. Ingin membandingkan kekuatan fisik denganku, ini sungguh kebodohan yang luar biasa, ucap Netherdock berkata dengan dingin. Xiaoyan mengabaikan perkataannya, kali ini dia hanya menggunakan kekuatan guntur dan tidak menggunakan kekuatan api surgawi. Cakar Netherdock dan tinju ganda Xiaoyan bertabrakan di udara dan menimbulkan sebuah ledakan yang keras. Gelombang energi yang agung dari keduanya menyapu area di sekitar lokasi. Netherdock berpikir bahwa cakar ini akan cukup untuk menghancurkan tembakan Xiaoyan. Namun tanpa diduga bukan hanya itu tidak terjadi, tetapi tinju ganda Xiaoyan benar-benar bisa menyelesaikan serangan cakar Netherdock. Sementara itu ketika Xiaoyan dan Netherdock bertempur sengit, kelompok Zei mengamati keduanya dari kejauhan. Zei lalu berkata, anak ini tidak mungkin menjadi lawan dari hewan jahat itu. Ia benar-benar gila melawan keberadaan yang bahkan bukan menjadi lawan kita, ucap Zei berkata dengan dingin. Dia dikejar oleh Netherdock dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Hampir semua pasukannya terluka dibuatnya. Wen Qi lalu berkata, bocah itu akan mati sebelum kita melakukannya, namun sayangnya kita juga tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari reruntuhan ini, ucap Wen Qi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jangan khawatir, mari kita duduk dan menonton keduanya bertarung terlebih dahulu. Dengan menunggu di sini mungkin kita masih punya kesempatan, ucap Zei tidak mau melepaskan reruntuhan Black Mountain. Di sisi lain Netherdock sangat terkejut saat dia berkata, kekuatan fisik yang sangat bagus, tetapi hanya kekuatan ini saja tidak cukup, ucap Netherdock tidak menyangka bahwa Xiaoyan dapat bersaing dengan kekuatannya. Xiaoyan lalu berkata, kalau begitu keluarkan kekuatan sejati Anda. Untuk apa Anda menunda lagi, ucap Xiaoyan. Suara telapak tangan Xiaoyan mengembun menjadi tangan api surgawi. Tubuh guntur dewa guntur, tubuh api guntur, teriak Xiaoyan mengaktifkan teknik bertarungnya. Di atas tangan Xiaoyan kobaran api yang bercampur dengan guntur melesat lurus ke arah Netherdock. Netherdock melihat kekuatan Xiaoyan datang, dia sekali lagi melambaikan cakarnya untuk bentrokan secara langsung. Pada saat satu cakar dan satu tinju akan bertabrakan satu sama lain, tubuh Xiaoyan tiba-tiba jatuh dengan kepalan yang dilemparkan juga secara paksa mengubah lintasan. Kecepatan ini membuat Netherdock tidak dapat bereaksi dengan tepat waktu. Cakarnya yang tajam hanya menghantam angin kosong di udara. Dengan suara keras pukulan Xiaoyan mengenai perut Netherdock dengan sangat akurat. Meskipun Netherdock memiliki bulu jarum seperti baja, namun perutnya yang lembut adalah titik terlemahnya. Tubuh Netherdock terhuyung-huyung mundur ke belakang ketika menerima serangan Xiaoyan. Xiaoyan tidak memberikan dia kesempatan sama sekali. Xiaoyan langsung membombardir serangan susulan. Netherdock hanya bisa bertahan mengandalkan kulitnya yang seperti baja untuk menerima ledakan dari Xiaoyan. Setelah debu berangsur-angsur menghilang, dia menstabilkan kondisinya lalu berkata, saya terlalu meremehkan Anda, kemampuan yang Anda miliki ini memang benar seperti yang dikatakan oleh rubah guntur. Anda juga cukup mahir dalam menggunakan kekuatan api surgawi dan guntur. Hanya saja apakah Anda benar-benar orang yang diwariskan oleh Dewa Guntur, ucap Netherdock. Saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak perlu menunjukkan belas kasihan apapun terhadap saya. Keluarkan semua kekuatan sejati Anda, kekuatan Anda hanya Daosian bintang 4 puncak. Dan orang yang saya bunuh tidak sedikit dengan kekuatan seperti itu. Sekarang saya akan menyarankan Anda untuk menjaga perkataan yang keluar dari mulut Anda.
Saya tidak memiliki persahabatan apapun dengan Anda dan saya tidak akan ragu untuk menyakiti makhluk seperti Anda, ucap Sioyan melirik dingin ke Nederdok. Bocah kecil, jangan berbicara sesuatu yang gila di hadapan saya. Anda akan mati jika saya menggunakan semua kekuatan saya, ucap Nederdok dengan suara dingin. Anda dapat mencobanya, ucap Sioyan dengan acuh tak acuh. Bocah, kau akan membayar harga mahal untuk kesombonganmu, ucap Nederdok dengan sangat marah. Kedua cakarnya terbanting ke tanah dan seketika seluruh Black Mountain bergetar. Pertempuran antara kedua belah pihak yang sesungguhnya akan dimulai. Pada saat ini ketika Rubah Guntur melihat situasi yang mengkhawatirkan ini, dia melangkah maju untuk membujuk keduanya. Anda berdua, bisakah Anda mendengarkan saya, ucap Rubah Guntur. Rubah Guntur, terkadang orang yang hanya memandang remeh seseorang akan sadar ketika pukulan yang berkata. Oleh karena itu jangan salahkan saya karena tidak memberinya wajah apapun, ucap Sioyan. Bocah, kamu memiliki karakter yang sombong dan kamu layak untuk mati di tempat ini, ucap Nederdok. Mati atau tidak itu bukan terserah dengan apa yang kau katakan, ucap Sioyan. Xiaoming. Jika kamu ingin membalaskan dendam tuanmu, kamu harus percaya padanya, meskipun sekarang pria ini belum cukup kuat tetapi bahkan Dewa Guntur telah mengakuinya, ucap Rubah Guntur. Untuk pembalasan dendam tuanku aku akan mengandalkan diri sendiri, teriak Nederdok. Mengandalkan kekuatanmu sendiri, berapa tahun lagi kamu akan meningkatkan kekuatanmu? Apakah kamu tidak tahu apa kekuatan aliansi abadi? Jika kamu masih tidak menyerah aku tidak akan membantumu. Saat ini orang itu adalah tuanku, melindunginya adalah tanggung jawab dan kewajibanku. Jika kamu bersikeras untuk bertarung aku akan menemanimu, ucap Rubah Guntur dengan sangat marah. Meskipun di masa lalu mereka memiliki persahabatan, tetapi sekarang Nederdok keras kepala dan menolak untuk mundur. Setelah mendengar Rubah Guntur berkata begitu, Nederdok diam 1000 bahasa tanpa mengatakan apapun. Xiaoming, bukankah kamu menunggu begitu lama? Apakah kamu lupa apa yang kamu tunggu? Kamu sedang menunggu seseorang dan orang ini adalah dia. Namanya Sioyan, dia mewarisi kehendak Dewa Guntur, dan reruntuhan yang ditinggalkan oleh Dewa Black Mountain mungkin hanya menunggunya dan ingin membalaskan dendamnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Dia adalah harapan terakhir kita, ucap Rubah Guntur. Setelah mendengar pidato Rubah Guntur, Nederdok penuh dengan pikiran. Sioyan juga kembali menenangkan dirinya. Karena Rubah Guntur sudah mengatasinya maka Sioyan tidak lagi peduli dengan Nederdok. Setelah beberapa saat kemudian Nederdok itu tertegun pada Sioyan. Ia bisa membayangkan bagaimana beban Sioyan memikul semua tanggung jawab besar untuk membalaskan dendam terhadap aliansi abadi. Nederdok menatap Sioyan dengan penuh penyesalan saat berkata, "Tolong maafkan saya atas apa yang sudah saya katakan," ucap Nederdok. Rubah Guntur berkata, "Tuan kecil, Black Mountain adalah tuan dari Nederdok. Dia sudah bersamanya selama ratusan tahun lamanya, setelah menyaksikan kematiannya dan semua yang terjadi telah merubah temperamen Nederdok. Tolong untuk mengerti situasinya saat ini," ucap Rubah Guntur kepada Sioyan. Segera Sioyan melambaikan tangannya dan sikap dingin di wajahnya menghilang. "Tidak masalah, pada kenyataannya saya bukan orang yang buta kebenaran. Saya juga minta maaf karena berkata tidak sopan sebelumnya. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, itu tidak lebih dari sebuah perkenalan kami," ucap Sioyan menangkupkan kedua tangannya. Begitu kata-kata Sioyan keluar hubungan yang kaku tiba-tiba mereda. Nederdok sedikit malu untuk melihat kemurahan hati Sioyan. Rubah Guntur lalu berkata, "Xiaoming, berikan dia kehendak Dewa Black Mountain," ucap Rubah Guntur. "Tolong ikuti aku," ucap Nederdok memimpin jalan dan berjalan menuju puncak Black Mountain. Di sisi lain Zei yang menyaksikan dari kejauhan mereka melotot dengan kejadian ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka tidak bertarung, ucap Zei melihat dua pihak yang bertarung tiba-tiba berhenti. Yang membuatnya tidak bisa dimengerti adalah mereka pergi bersama.
Wenqi lalu berkata, Netherdock tampaknya telah dijinakkan oleh mereka. Bagaimana mungkin? Mereka pasti menggunakan semacam sihir, ucap Zei mengepalkan tinjunya. Wajahnya penuh kemarahan dan hatinya sangat tidak percaya. Wenqi lalu berkata, jika mereka tidak bertarung kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk reruntuhan itu. Namun kamu dapat tentang, ini tidak bisa dikatakan terlambat. Tunggu kompetisi di Hongmeng berakhir kita akan membunuh kelompok itu. Dengan begitu secara alami nasib baik yang mereka dapatkan di reruntuhan akan menjadi milik kita. Bagaimana menurutmu Zei, ucap Wenqi berpikir bahwa sekarang bukan waktu yang tepat. Zei lalu berkata, sekarang sepertinya aku hanya bisa melepaskan kelompok bajingan itu, ucap Zei menggertakkan giginya dan menatap kelompok Sioyan dengan penuh kebencian. Wenqi lalu berkata, pertempuran untuk kompetisi atas nama benua sangatlah penting. Jika Netherdock bersatu dengan mereka kita tidak bisa mendapatkan manfaat apapun di sini. Jika kita menderita luka fatal maka kita tidak memiliki kualifikasi untuk bisa berpartisipasi atas nama benua, ucap Wenqi. Zei menganggukkan kepalanya, situasi di depannya memang tidak menguntungkan. Zei dan pasukannya hanya bisa meninggalkan reruntuhan dan bergegas pergi menggunakan bahtera. Di sisi lain Sioyan memalingkan mukanya lalu bergumam. Apakah orang-orang berisik itu akhirnya pergi, ucap Sioyan. Apakah mereka kelompok asing itu, tanya King Mu'er berjalan ke samping Sioyan. Sioyan mengangguk dengan lembut, mereka mengikuti Netherdock sampai ke puncak Black Mountain dan di gunung ini terlihat ada futon besar. Netherdock lalu berkata kepada Sioyan, ini adalah satu-satunya yang tersisa setelah Raja Black Mountain meninggal. Dan aku harus menunggu Dewa Guntur sampai datang, sekarang kamu dapat dianggap sebagai penerus Dewa Guntur. Oleh karena itu futon ini milikmu, ucap Netherdock. Sioyan melihat futon atau yang disebut kasur ajaib dengan ukuran yang sangat besar. Itu setidaknya cukup untuk menampung 100 orang, Sioyan menatap itu dan bisa merasakan energi yang mengalir di dalamnya. Energi yang sangat murni ini bahkan lebih murni dari sumber energi keabadian di Sungai Thunderhall. Sioyan pertama-tama sedikit mengangkat dan membungkukkan tubuhnya dengan hormat. Meskipun dia tidak mengenal Dewa Black Mountain, bagaimanapun ini adalah wilayahnya. Terima kasih atas kebaikan Dewa Black Mountain, ucap Sioyan. Melihat penampilan hormat dan sopan Sioyan, pedangnya Netherdock juga sedikit berubah. Dan itu tidak lagi acuh tak acuh, Sioyan baru saja melangkahkan kakinya ia bisa merasakan energi agung yang sangat luas, itu memasuki ke dalam tubuh Sioyan dengan gila. Sioyan segera menyerapnya dengan mata bersinar lalu berkata, energi ini tidak hanya sangat murni, tetapi juga sangat melimpah, ucap Sioyan. Secara alami bukan sekedar Sioyan yang menikmati ciptaan ini, tetapi semua orang di tim Fearless bahkan pasukan wanita seperti Zeni dan Qiannik juga memasuki futon, hanya rubah guntur Netherdock dan Zheng Hui yang tidak dapat menyerap energi. Mereka menonton dengan tenang di luar futon. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.